kembali lagi bersama channel Engineering Phantom. Hari ini kita akan membahas materi terkait regresi linear sederhana. Nah, yang pertama, analisis regresi ini buat apa sih sebenarnya? Ya, jadi analisis regresi ini untuk memprediksi hubungan antar variabel-variabel, antara dua variabel ataupun lebih variabel. Nah, lalu bentuk umumnya itu seperti yang ada di sini, Y sama dengan A plus BX. Nah, lalu sebelum kita menentukan ke bentuk umumnya, syarat untuk menganalisis regresi ini yang pertama, hubungan antara variabel. Terus lalu ada dua jenis variabel di dalam analisis regresi sederhana. Yang pertama, variabel kriterium atau variabel terikat. Lalu yang kedua, variabel prediktor atau variabel bebas. Nah, setelah kita belajar tentang syarat-syarat sama definisi awal, kita akan di sini ada rumus koefisien dari A dan B. Jadi rumus koefisien A dan B ini ada rumusnya masing-masing. Seperti yang dilihat, jadi seperti ini. Sigma Y dikali sigma X kuadrat min X kali sigma XY. Itu dibagi, N itu jumlah sampel, dikali sigma X kuadrat dikurangi X kuadrat dalam kurung pangkat 2. Nah, lalu yang B juga begitu. Nah, tanpa berlama-lama, biar semakin paham, kita akan masuk ke contoh soal. Nah, di sini saya mempunyai soal, yakni seorang mahasiswa TRPE meneliti hubungan antara laju aliran bahan bakar, itu dinyatakan dalam X, berarti variabel terikat, dalam liter air per jam dengan daya listrik yang dihasilkan itu dilambangkan Y oleh sebuah generator diesel mini. Data eksperimen dari 5 pengukuran adalah sebagai berikut. Nah, bisa dilihat tabel pengukuran di sini. Kita sudah mengetahui variabel terikat sama variabel bebasnya. Variabel terikat itu aliran bahan bakar, laju aliran bahan bakar, lalu dipengaruhi oleh daya listrik, variabel bebasnya. Nah, di sini pertanyaan, tentukan persamaan regresi linear antara laju aliran bahan bakar dan daya listrik. Yang kedua, prediksi daya listrik yang dihasilkan jika laju aliran bahan bakar adalah 2,1 liter per jam. Nah, yang pertama kita akan menghitung rata-rata X dan Y-nya terlebih dahulu. Yang pertama, langkah pertama, hitung rata-rata. Hitung rata-rata dari X dan rata-rata Y. Pertama kita akan menghitung rata-rata X terlebih dahulu. Kita tulis semuanya, tabel X ini, tabel X ini kita tulis, kita bagi dengan banyaknya subjek. Berarti ada 5 subjek, kita bagi T1,2 ditambah 1,5 ditambah 1,8 ditambah 2,0 ditambah 2,3. Kita bagi dengan banyaknya sampel T5, yang hasilnya 8,8 dibagi 5, yakni 1,76. Lalu kita selanjutnya menghitung rata-rata Y. Seperti yang cara X tadi, tabel Y kita masukkan, tambah 4,8 ditambah 5,2
tambah 6,1 kita bagi dengan banyaknya sampel ada 5. Jadi hasilnya 23,2 bagi 5 dan didapatkan hasilnya 4,64. Nah, kita sudah mengetahui rata-rata X itu sekitar 1,76 dan rata-rata Y itu sekitar 4,64. Nah, selanjutnya kita akan menghitung koefisien B. Dari analisis regresi sederhana itu sudah ditetapkan bahwa jika ingin mengetahui persamaan dari regresi, kita harus memasukkan dari rumus koefisien B. Itu koefisien B. Nah, kita masukkan rumus yang tadi. B sama dengan sigma XI dikurangi rata-rata X dikalikan dalam kurung YI kurangi rata-rata Y dibagi sigma XI kurangi rata-rata X kuadrat. Nah, kita masukkan ke dalam tabel. Di sini saya sudah membuat tabel bantuan untuk mengetahui nilai dari sigma XI kurangi rata-rata X. Di sini saya sudah membuat tabel bantuan. Jadi kita langsung memasukkan ke dalam persamaan koefisien B, rumus koefisien. Berarti 0,864 ditambah 0,1. Jadi teman-teman sebelum memasukkan ke dalam persamaan, kalian harus membuat tabel bantuan seperti ini ya, teman-teman. Biar mempermudah dalam penghitungannya dulu. Nah, 0,7884 kita bagi ke 6 tambah 676 ya. 676 0,0016 ditambah 0,05. Ini nolnya cuma 1 ya. Ditambah 76 ditambah 0,2916. Nah, kita jumlahkan lalu kita bagi, didapatkan hasil 1,958 dibagi dengan 0,732. Nah, ternyata koefisien B itu sekitar 2,6749. Nah, jika sudah menghitung koefisien B, maka kita lanjut ke menghitung koefisien A. Koefisien A. Yang dimana rumus dari koefisien A sama dengan rata-rata Y kita kurangi B
kali rata-rata X. Oke. Yang kita hitung tadi rata-rata Y, kita dapatkan 4,64 dikurangi dalam kurung koefisien B T 2,6749, kita kalikan dengan rata-rata X 1, kita kali dengan rata-rata X 1,76, kita dapatkan hasilnya 4 kurangi 4,788, maka kita dapat hasilnya minus 0,0688. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan ke dalam persamaan regresinya. Berarti yang pertama berarti persamaan regresinya. Berarti persamaan regresinya Y, kita masukkan koefisien A tadi, koefisien A ditambah dengan koefisien B T min 0,0688 ditambah dengan koefisien B 2,6749 X. Nah, di sini kita sudah mengetahui untuk jawaban yang A, yakni tentukan persamaan regresi linear. Ya. Lalu kita akan mencari ke pertanyaan kedua, yaitu prediksi daya listrik. Jika X itu 2,1 liter per jam, maka prediksi yang bisa kita simpulkan berarti prediksinya (2,1 liter per jam). Kita masukkan rumus regresi yang sudah kita hitung, Y sama dengan min 0,0688 ditambah dengan 2,6749. X nya kita masukkan, diketahui di pertanyaan itu 2,1 liter per jam. Jadi kita kalikan 2,1, didapatkan hasil min 0,0688 ditambah 5,6173. Ya, didapatkan sekitar 5,5485. Nah, jadi disimpulkan bahwa jika laju aliran bahan bakar adalah sekitar X, itu yang pertama, yang hipotesis awal itu X, jika X 2,1 liter per jam, maka diperkirakan daya listrik yang dihasilkan adalah sekitar 5,5 kilowatt. Jangan lupa kita tulis. Nah, itu yang teman-teman untuk pembahasan soal regresi linear sederhana. Untuk teman-teman yang belum paham, kalian bisa belajar lagi terkait dengan definisi awal terlebih dahulu, lalu rumus-rumusnya bisa kalian tulis di buku catatan biar semakin ingat. Dan sekian dari saya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih.